Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, nyaris ditinggal STY, nama mantan pelatih Inter Milan mencuat. Indra Syafri abaikan Mauresmo Hinoke, naik level senior. Satu nama jadi opsi pengganti sementara Martin Paes di ronde ketiga. STY banggakan Nova Arianto yang sukses sempurnakan taktiknya. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Mengingat 18 tim di ronde ketiga merupakan hasil saringan terbaik dari 36 peserta putaran kedua, maka boleh dibilang semua grup sangat berat. Pelatih Sintayong bahkan sudah mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan yang terlemah di putaran ketiga nanti. Oleh karena itu, STY realistis untuk tak menargetkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 melalui jalur tersebut. Jika finish di posisi ketiga atau keempat dalam klasemen grup putaran ketiga itu, maka Timnas Indonesia akan mengadu nasib di putaran keempat nanti. Pilihan terbaik bagi pasukan Sintayong adalah mendapatkan grup termudah di antara tersulit pada putaran ketiga atau masuk ke putaran keempat dan harus lolos. Jika bisa memilih, grup idaman bagi Indonesia di putaran ketiga berisi Irak, Qatar, Uzbekistan, Bahrain, dan Kirgistan. Nama salah satu pemain keturunan Indonesia, Mauro Zylstra, kembali disangkutkan dengan program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh sang pemain saat diwawancarai di kanal YouTube Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Bergabungnya Mauro bakal memakan korban di lini serang Timnas. Raffle Strike tentunya mungkin cukup mengagetkan apabila harus tersingkir dari skuad Timnas Indonesia jika Mauro Zylstra dinaturalisasi. Namun hal ini mungkin cukup realistis mengingat dirinya sejatinya bukanlah seorang penyerang murni. Dimas Derajat mungkin sempat menjadi tumpuan utama Timnas Indonesia di sektor penyerang depan dalam kurun tahun 2022 hingga tahun 2023. Namun seiring berjalannya waktu, faktor cedera dan kerap underperform membuatnya lebih sering menghuni bangku cadangan di Timnas Indonesia di tahun 2024 ini. Wonderkid didikan Atletico Madrid bernama Miroslav Fernando Momor gagal terpilih ke skuad Timnas Indonesia U16 yang dipersiapkan untuk Piala AFF U16 pada 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Padahal pemain muda tersebut sudah datang jauh-jauh dari Spanyol untuk memenuhi panggilan Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia U16. Hal ini karena pemain kelahiran 2008 itu terserang demam berdarah hingga dirinya tidak bisa mengikuti serangkaian agenda uji coba bersama Timnas Indonesia U16. Usai dicoret oleh Nova Arianto dari skuad Garuda Asia, Miroslav Fernando Momor kemudian kembali ke Spanyol untuk menggali ilmu di Akademi Atletico Madrid. Namun Miro masih menjadi aset Timnas di masa depan mengingat usianya yang masih sangat muda, masih panjang dan terbuka bagi dirinya untuk memperkuat Timnas di masa depan. Pelatih kepala Timnas Indonesia U19 Indra Syafri telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk mempersiapkan diri menghadapi ASEAN U19 Boys Championship 2024 atau Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 yang dikenal dengan julukan Garuda Nusantara sedang dalam tahap pemusatan latihan di Jakarta untuk mematangkan strategi dan kesiapan fisik menjelang turnamen itu. Dalam tes ini, Indra Syafri memanggil sebanyak 33 pemain yang dipilih berdasarkan kualitas teknik, fisik, dan juga mental mereka. Namun menariknya dalam ajang ini, Indra Syafri tak memanggil salah satu pemain potensial Garuda Muda. Pemain yang dimaksud adalah Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke adalah pemain pertama Timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol di ajang The Maurice Revolt Tournament 2024. Bahkan penampilan apik Mauresmo Hinoke membuat banyak netizen meminta agar langsung promosi ke Timnas Senior. Hingga saat ini belum ada kejelasan dan informasi mengenai mengapa Mauresmo Hinoke tak dipanggil oleh Indra Syafri. Padahal pemain ini tampil dengan sangat luar biasa dengan akselerasi dan kecepatannya mampu merepotkan pertahanan lawan. Muncul spekulasi bahwa Hinoke akan masuk dalam gerbong Timnas Senior asuhan STY untuk melakoni ronde ketiga pada bulan September mendatang.
Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto berhasil menyerap ilmu dari Sintayong dan menerapkannya kepada anak-anak asuhnya di laga perdana Piala AFF U16 2024. Timnas Indonesia U16 berhasil meraih hasil positif di laga perdananya saat menundukkan Singapura dan Filipina. Back legenda Timnas Indonesia itu dinilai berhasil menyerap ilmu dari Sintayong selama kurang lebih 4 tahun menjadi asisten pelatih yang membantu Sintayong di berbagai turnamen besar. Nova Arianto yang dinilai keras mendidik anak asuhnya dalam sesi latihan tersebut pada awalnya menerapkan formasi 4-4-2, namun para punggawa Timnas U16 sempat mengalami kesulitan. Melihat hal tersebut, Nova Arianto bergegas dengan membuat perubahan di babak kedua dengan menerapkan formasi 3-4-3. Formasi ini adalah taktik andalan Sintayong selama melatih Timnas Indonesia. Nyatanya, taktik itu pun berjalan baik dan berbuah jitu untuk Timnas Indonesia U16 menambahkan keran gol. Sempat heboh mengenai tak kunjung tanda tangan kontrak baru, banyak spekulasi mengenai hengkangnya Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Diperkuat dengan rayuan Korea Selatan yang menginginkan STY kembali melatih Korea Selatan, Erick Thohir tidak mau ketergantungan dengan satu orang. Erick tentu punya opsi lain jika memang harus kehilangan STY, hingga muncul nama Walter Mazzarri. Relasi Erick Thohir pada saat memiliki Inter Milan klub Liga Italia memang tak diragukan lagi. Pengalaman Walter Mazzarri jadi pelatih sangat mumpuni, di mana ia pernah menjadi pelatih klub Italia, Inggris, dan juga Spanyol. Tak heran Erick Thohir tentu sangat dekat dengan Mazzarri karena beliau merupakan tokoh yang cukup dikenal di kawasan Eropa. Polemik naturalisasi calon kiper Timnas Indonesia Marten Paes sepertinya masih akan berlarut-larut dan berpeluang menjadi kebuntuan. Kiper klub Liga Amerika Serikat FC Dallas tersebut masih belum diketahui kapan akan menjalani proses sidang CAS atau sidang arbitras olahraga internasional guna memutuskan boleh tidaknya dirinya membela skuad Garuda. Hal ini kemudian membuat munculnya pertanyaan, mengapa Sintayong tidak memakai saja jasa kiper keturunan lainnya yakni Cyrus Margono? Cyrus Margono sendiri telah menjalani proses sumpah WNI secara mandiri sejak bulan Maret lalu. Bahkan dirinya juga telah melakukan perpindahan federasi dari yang sebelumnya masih Amerika Serikat menjadi Indonesia. Akan tetapi hingga detik ini Sintayong masih belum berminat memakai jasa kiper berpostur 191 cm tersebut. Mungkin salah satu alasan Cyrus Margono belum dipanggil untuk membela Timnas Indonesia adalah dari segi performa. Melansir dari laman transfermarket.co.id, Cyrus Margono yang kini membela tim Panathinaikos B atau tim cadangan klub Panathinaikos di Liga Yunani itu baru turun sebanyak 8 laga di musim lalu. Dari 8 laga tersebut pun dirinya juga sudah kebobolan sebanyak 12 gol.